Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang rumus kimia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan yang minggu kemarin, belajar tentang bagaimana menentukan jumlah atom yang menyusun suatu rumus kimia ya. Kemudian kita akan pelajari juga bagaimana tata nama ya rumus atau senyawa kimia tersebut ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu di sini sisipkan gambar. Nah, ini adalah SPU, sistem periodik unsur ya. Diharapkan kalian memilikinya ya. Nah, caranya gampang, searching aja di Google, kemudian di download, kemudian print ya, print dan simpan sebagai poster di kamar kalian. SPU ini membantu kalian untuk lebih mempermudah mengingat ya lambang-lambang unsur kimia yang sudah ada ya. Di sana juga ada sifat fisik dan sifat kimia unsur tersebut ya. Kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Nah, kita akan bahas dulu tentang bagaimana menentukan jumlah atom dalam suatu senyawa atau dalam suatu molekul. Perhatikan rumus kimia tersebut. Nah, ini ada rumus kimia H2O. Tentu rumus kimia ini tidak asing lagi ya bagi kalian. H2O ini adalah rumus kimia untuk, ya betul, untuk air ya. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, H2O apa ya? Di sini ada angka subscript atau angka di bawah 2. Nah, ini maksudnya apa ya? Angka 2 ini kita sebut dengan angka indeks. Ya. Angka indeks itu angka yang menunjukkan jumlah atom yang menyusun suatu senyawa atau yang menyusun suatu molekul. Ya. Berarti H2O, berarti jumlah atom H yang menyusun satu molekul air ini ada berapa? Karena angka indeksnya 2, berarti ya 2 jumlah atom H-nya. Ya, kemudian yang atom O, berapa sih jumlah atom O di sini? Kan tidak ada angka indeksnya. Ya, sebenarnya atom O ini ada angka indeksnya. Angka indeksnya itu adalah 1. Angka indeks 1 biasanya tidak pernah dituliskan. Ya. Nah, jadi angka indeks H2 menunjukkan jumlah atom H dalam satu molekul ada 2, dalam satu molekul air ada 2, dan jumlah atom O dalam satu molekul air itu adalah 1. Ya, angka indeks 1 tidak pernah dituliskan. Ya, jadi dalam satu molekul air terdapat jumlah atom H-nya 2, dan jumlah atom O-nya sama dengan 1. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi mungkin ya dari benak kalian. Apakah angka indeks itu boleh kita rubah? Ya. Angka indeks O di sini kan 1, mau dirubah jadi 2. Ya, jadi asalnya H2O jadi H2O 2 karena angka indeks O-nya dirubah. Apakah boleh? Ternyata tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengubah angka indeks suatu molekul atau suatu senyawa. Karena kalau kita mengubah angka indeks suatu senyawa tersebut, maka kita mengubah senyawa tersebut atau molekul tersebut. Ya, karena H2O
O dengan H2O2 itu senyawa yang berbeda. Kalau H2O itu tadi air, kalau H2O2 itu senyawanya beda lagi, yaitu senyawa asam peroksida. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian mengubah angka indeks suatu senyawa. Ya, karena akan merubah nama senyawa tersebut. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian di sini ada rumus kimia lagi. Kalau tadi H2O, kalau sekarang 5H2O. Nah, bedanya apa? Ada angka 5 di depan rumus kimianya. Nah, ada angka 5 di depan rumus kimianya. Nah, ini apa namanya ya? Nah, angka yang kita tulis di depan rumus kimia kita sebut dengan angka koefisien. Ya, angka koefisien ini menyatakan jumlah molekul suatu senyawa. Ya, berarti 5H2O. Berarti nanti dibacanya ada 5 molekul H2O. Ada 5 molekul air. Ini dibaca 5 molekul air. Jadi ada 5 molekul airnya. Ya, kalau yang tadi yang ini berarti kita baca apa? Iya. 1 molekul air. Sama halnya dengan angka indeks, biasanya kalau angka koefisien 1 itu juga tidak dituliskan. Ya. Begitu. Kemudian, apakah angka koefisien boleh dirubah? Nah, kalau angka koefisien mah boleh dirubah. Ya, tadi 5H2O berarti ada 5 molekul air. 2H2O berarti ada 2 molekul air. Ya, boleh dirubah-rubah kalau angka koefisien. Ya. Sekarang kita tentukan jumlah atom dalam senyawa 5H2O. Kalau tadi dalam 1 molekul air jumlah atom H-nya ada 2. Sekarang Ibu tanya, kalau dalam 5 molekul air ada berapa jumlah atom H-nya? Di bagaimanakah? Iya, tinggal dikali. Kalau 1 molekul air ada 2, berarti kalau dalam 5 molekul air jumlah atom H-nya tinggal dikali saja. 2 dikali 5 atau 5 sebagai koefisiennya dikali jumlah atom H. Berarti 5 dikali 2. Jadi jumlah atom H-nya ada 10. Good. Ya. Nah, jadi ada jumlah atom H dalam 5 molekul air tinggal dikalikan saja. 5 dari angka koefisien, 2-nya itu dari jumlah atom H-nya. Jadi 5 dikali 2 ada 10 atom H. Sekarang kalau ditanya berapa jumlah atom O dalam 5 molekul air? Tadi kan kalau dalam 1 molekul air ada 1. Berarti kalau dalam 5 tinggal dikalikan saja. 5 ini dari koefisiennya dikali jumlah atom O. Di sini jumlah atom O-nya 1. Berarti 5 dikali 1. Berapa jumlah atom O dalam 5 molekul air? Good. Ada 5 atom. Kalau ditanya jumlah keseluruhan atom, berarti kita tinggal dijumlahkan saja. 10 atom H ditambah 5 atom O. Jadi jumlah keseluruhannya ada 15 atom. Ya, jelas? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Tentukan jumlah masing-masing atom dan jumlah keseluruhan atom yang terdapat dalam 3CONH2 2 kali. Jadi gitu ya dibacanya. 3CONH2 2 kali. CONH2 2 kali itu merupakan rumus kimia dari urea. Ya, berarti kita juga bisa membacanya 3 molekul urea.
Ya. Yang B, 5 CH3COOH. CH3COOH ini merupakan rumus kimia dari asam cuka. Berarti kita bisa juga membacanya seperti ini. 5 molekul asam cuka. Ya. Kita bahas dulu untuk soal yang pertama. 3 molekul CONH2 2 kali. Maka jumlah masing-masing atomnya di sini ada koefisien 3. Berarti 3 dikali jumlah atom C. C di sini ada berapa? Ada 1 kan? Berarti 3 dikali 1 atom C. Berarti jumlah atom C dalam 3 molekul urea ada 3. Sekarang kita tentukan jumlah atom O. Nah, berarti 3 molekul, karena ada koefisiennya 3, berarti 3 dikali jumlah atom O-nya di sini 1 juga ya, sama dengan C. Berarti 3 dikali 1 atom O. Berarti, nah, 3 jumlah atom O-nya ada 3 juga. Bisa? Sekarang kita tentukan jumlah atom N. Ada koefisiennya, jangan lupa. Berarti 3 dari koefisien, jumlah atom N-nya berapa? Ya, N di sini memang 1, tapi lihat. N ini ada di dalam kurung. Dan di luar kurungnya ada angka indeks 2. Nah, yang ini. Angka indeks 2. Angka indeks 2 ini milik atom-atom yang berada di dalam kurung. Jadi angka indeks 2 yang ini, yang ada di luar kurung ini, harus dikalikan dengan jumlah atom, atau harus dikalikan dengan atom yang berada di dalam kurung. N di sini memang 1, tapi dikalikan 2 di sini. Karena angka indeks di luar kurungnya 2, berarti 1 kali 2, 2. Berarti jumlah atom N di sini bukan 1, tapi 2. Ya, berarti 3 dikali jumlah atom N-nya 2. 3 dikali 2 berarti 6 ya. Ya. Terus apa lagi? 3 dikali 2 jadi berapa jumlah atom N-nya? Nah, 6 atom N ya. Kemudian jumlah atom H-nya. Nah, berarti 3 karena koefisiennya 3, berarti 3 kali jumlah atom H. Atom H di sini 2. Tapi atom H itu berada di dalam kurung dan di luar kurung ada angka indeks 2. Kalikan 2 dengan 2. 2 kali 2 berarti 4 jumlah atom H-nya. Berarti 3 dikali 4 atom H. Jadi ada 12 atom H. Nah, kalau ditanya jumlah keseluruhan, tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 3 atom C ditambah 3 atom O, ditambah 6 atom O, ditambah 12 atom H, berarti jumlah keseluruhan atomnya sama dengan 24 atom. Ya, jelas? Kemudian contoh yang kedua. 5 molekul asam cuka CH3COOH. Nah, di sini juga ada koefisiennya, berarti kali. Koefisien dikali jumlah masing-masing atom, ya. Berarti untuk kita tentukan dulu jumlah atom C-nya. Berarti 5 dikali berapa jumlah atom C di sini? 1, C-nya ada 1. 1 dan ini juga ada C kan? Berarti 2. Ada 2 atom C-nya. Berarti 5 dikali 2 atom C sama dengan 10 atom C.
Kemudian kita tentukan jumlah atom H dalam 5 molekul asam cuka. Berarti ada koefisien. Koefisien dulu dikali, berarti 5 dikali H-nya ada berapa? Nah, H-nya H3 berarti H-nya di sini 3, yang ini 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Berarti H-nya 4 ya. Berarti 5 dikali 4 atom H sama dengan 20. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu kita tentukan? Oh, jumlah atom O. Nah, sama karena ada koefisien berarti 5 ditulis dikali O-nya ada berapa? 1, 2 ya. Berarti 5 dikali 2 atom O sama dengan 10 atom O. Kalau ditanya jumlah keseluruhan tadi, tinggal dijumlahkan. Jadi jumlah atom keseluruhan sama dengan 40 atom. Ya, paham? Next. Nah, kita bahas sekarang ke tata nama ya. Tata nama senyawa. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Begitu makanya sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menamai senyawa-senyawa kimia tersebut ya. Nah, aturan tata nama senyawa itu dibedakan menjadi 2. Ada senyawa biner. Bi itu 2 kan, berarti senyawa yang terdiri dari 2 atom yang berbeda. Dan senyawa poliatomik. Poli itu banyak ya, poli itu banyak. Jadi senyawa-senyawa yang tersusun dari lebih dari 2 atom. Nah, senyawa biner itu bisa terdiri dari atau dibentuk dari atom non-logam dengan non-logam, atau atom logam dengan atom non-logam. Ya, gabungan atom logam dengan atom non-logam itu bisa juga disebut dengan senyawa ion atau membentuk senyawa ion. Nah, kita pelajari dulu pertama adalah tata nama untuk senyawa biner yang terdiri dari atau dibentuk dari atom non-logam dengan non-logam. Terdiri dari atom non-logam dengan atom non-logam. Nah, untuk pemberian nama senyawa biner yang terdiri dari atom non-logam, jadi terbentuk dari non-logam dengan non-logam, untuk pemberian nama dan penulisannya dilakukan berdasarkan urutan atom non-logam berikut ini. Nah, minggu kemarin kan sudah dibahas yang termasuk atom non-logam itu apa saja, ya. Nah, di sini contohnya ini ya. B itu boron, Si itu silikon, As arsen, C itu karbon, P itu fosfor, N itu nitrogen, H itu hidrogen, S itu belerang, I itu iodida, Br itu bromida, Cl itu klorida, O itu oksigen, F itu fluorida. Ya, jadi nanti untuk penamaan dan penulisannya ini sesuai urutan dari urutan non-logam ini. Kalau misalnya urutannya di awal, nah berarti dia diberi nama terlebih dahulu atau ditulis terlebih dahulu dan ditambah akhiran ida. Ya, contoh misal air itu ditulis H2O bukan OH2 ya, karena di sini urutan H-nya itu lebih dulu daripada urutan O, jadi penulisannya H2O. Begitu juga amoniak, ditulisnya
NH3. Karena urutannya kan N dulu. Urutannya di urutan logam ini N dulu, baru H. Jadi ditulisnya NH3. Ya. Kemudian HF. Berarti penamaannya yang lebih dulu dari urutan yang tadi. H dengan F lebih dulu mana? Lebih dulu H. Ya, berarti H itu hidrogen, F itu fluorin. Karena di sini harus akhiran ida, jadi hidrogen fluorida ditambah akhiran ida. Ya. Begitu juga HI. H dengan I lebih awal H ya, berarti penamaannya H-nya dulu. H itu hidrogen, I-nya iodin, tambahan ida, jadi hidrogen iodida. Ya, jelas? Kemudian, nah, bagaimana kalau senyawa biner yang terdiri dari atom non-logam dengan non-logam ini terdiri dari dua, jumlahnya terdiri dari dua atau lebih atom atau unsur yang menyusunnya, ya. Nah, bila jumlah unsur dalam senyawanya berbeda, maka untuk menyatakan jumlah masing-masing unsurnya harus ada awalannya, awalan angka dari Yunani. Misal, kalau 1 itu diberi awalan mono, kalau 2 beli awalan di, kalau ada 3 jumlah atomnya tri, kalau 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9, bukan nono ya, maaf, nona, nanti Pak Nono marah ya, 10 deka. Ya, contohnya contoh SF6. Ya, tuliskan dulu S itu tadi belerang ya, S belerang, F6, F-nya itu jumlah atomnya ada 6, tadi 6 itu kan heksa ya, berarti belerang heksa ada 6, F itu tadi fluor ya, tapi tambahan ida, jadi fluorida, jadi namanya belerang heksa fluorida. Ya. Nah, untuk catatan, kalau misalnya jumlah atomnya 1 di awal, itu tidak usah dikasih awalan mono. Ya, jadi langsung saja belerang heksafluorida. Kalau 1 jumlah atomnya, tidak mono belerang heksafluorida ya. Nah, itu catatannya. Jadi kalau jumlah atomnya 1 di awal, ini tidak usah dikasih mono, langsung saja belerang heksafluorida. Yang kedua, PCl5. Nah, P itu lambang unsur dari fosfor ya. Berarti fosfor Cl3. Berarti Cl-nya, kloridanya ada 3 ya. Berarti namanya fosfor 3 itu dikasih awalan tri kan, berarti fosfor triklorida. Jelas? Next lagi. N2O4. Nah, di sini jumlah atom N-nya ada 2. Berarti kita kasih awalan. Kalau hanya 1 tadi tidak usah kasih awalan, tapi kalau 2 kita kasih awalan. 2 itu awalannya di kan tadi, berarti di, N itu nitrogen, berarti di nitrogen O4. 4 itu tadi awalnya apa? Iya, betul, tetra. Di nitrogen teta, O-nya itu oksida. Ya, jelas? Next.
Ada lagi? Oh, ada lagi. N2O5. N-nya 2, berarti kasih awalan di. Berarti dinitrogen. O-nya ada 5 jumlahnya. Berarti kasih awalan 5 itu berarti tadi penta ya. Berarti dinitrogen pentaoksida. Ya, next. Oh, ada lagi? NO. Nah, berarti namanya N itu kan 1. Tadi kalau 1 awalannya mono. Tapi kalau di awal tidak usah kasih awalan mono tadi ya. Berarti langsung saja dinitrogen. O di sini ada 1, berarti awalannya mono ya. Berarti nitrogen monoksida. Ya. CO2. C-nya itu karbon ya. Karbon, O2-nya O2. Berarti ada 2 atomnya. Berarti kasih awalan di. Berarti karbon dioksida. Ya. Itu ya. Nah, jadi catatannya silakan baca sendiri. Kemudian kalau nama senyawa yang sudah lazim seperti H2O itu namanya tidak jadi H itu ada 2, berarti dinitrogen. O-nya 1, berarti dinitrogen monoksida, tidak usah. Ya, karena sudah lazim berarti yaitu molekul air saja. Ya, tidak usah diganti jadi dihidrogen monoksida misal, tidak usah. Ya, karena itu namanya sudah lazim, sudah banyak dikenal ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita menamakan senyawa biner yang terdiri dari atom non-logam dengan yang terdiri dari atom logam dengan non-logam. Jadi ini penggabungan dari atom non-logam, atom logam dengan non-logam. Ya. Nah, gabungan dari atom logam dengan non-logam ini biasa kita sebut dengan senyawa ion. Ya. Nah, minggu kemarin ion itu apa sih? Ibu ingatkan lagi, minggu kemarin sudah dibahas ion itu apa? Ion. Iya. Ion itu adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Muatannya itu dibedakan menjadi 2. Ada muatan positif, kita sebut kation. Ada muatan negatif yang kita sebut dengan anion. Contoh kation dan contoh anion nanti kita bahas ya setelah ini. Apa saja yang termasuk kation, yang termasuk anion ya. Nah, senyawa yang tersusun dari ion positif atau kation dan ion negatif yaitu disebut dengan senyawa ion. Ya, jadi senyawa ion itu tadi tersusun dari ion positif, kation dan ion negatif. Nah, untuk pemberian nama senyawa ion, kita sebutkan kationnya dulu. Jadi yang bermuatan positif dulu, baru diikuti dengan nama anionnya. Anion itu tadi yang bermuatan negatif, ya. Nah, Ibu akan tunjukkan dulu contoh anion dan contoh kation di sini dalam. Nah, ini adalah nama dan simbol kation dan anion, ya. Nah, kation itu tadi muatannya positif. Ya, nah ini contohnya. Na plus K plus muatan itu yang mana ini? Yang plus di atas, ditulisnya plus di atas. Nah, ini Mg2 plus, Ca2 plus, itu kation. Muatannya positif kan? Al3 plus, Fe2 plus. Ya, Na plus namanya natrium. K plus namanya, Na plus namanya ion natrium. K plus namanya ion kalium. Jadi awalannya kasih ion ya. Nah, kasih awalan ion. Mg2 plus namanya ion magnesium. Ca2 plus namanya ion kalsium. Barium Ba2 plus. Ya, dan sebagainya. Silahkan dipelajari sendiri ya. Kemudian anion. Anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, ini kan negatif. F-, namanya ion fluorida. Cl- namanya ion klorida.
Br- namanya ion bromida, I- namanya ion iodida, O2- namanya ion oksida, dan sebagainya. Ya, ini contoh dari kation dan anion. Kita kembali ke sini. Nah, contoh, tadi pemberian namanya, sebutkan kation dulu, baru anion. Nah, contoh, NaCl. NaCl ini terbentuk dari ion positif. Nah, ini kationnya Na+, dan anionnya Cl-. Jadi, sebutkan dulu kationnya. Tadi Na+ itu kan natrium ya? Berarti namanya natrium. Cl- itu tadi ion klorida ya, berarti namanya NaCl itu natrium klorida. Ya, ada yang tahu apa natrium klorida itu? Garam dapur ya, yang sering dipakai masak. Nah, contoh yang kedua, KCl. KCl ini berasal dari ion K+, kationnya K+, dan anionnya Cl-. Berarti sebutkan dulu kationnya. Tadi K+ itu namanya kalium ya, berarti kalium, Cl-nya klorida, jadi namanya kalium klorida. Jadi sebutkan kationnya dulu, ion positifnya dulu, baru ion negatifnya. Next. BaCl2. Berarti sebutkan dulu kationnya. Kation itu biasanya dituliskan di awal. Ba apa? Cari di SPU-nya Ba apa? Nah, kalau sudah ada SPU, gampang, tinggal lihat saja di sistem perioduk unsur Ba. Ba itu barium, Ba2+ ya, barium. Cl itu tadi klorida ya. Jadi namanya barium klorida. Ya. Lanjut. CaS. Nah, namanya apa CaS? Ca itu apa tadi? Bisa lihat di slide yang selanjutnya ya. Ca itu nanti Ca itu kalsium. S itu sulfida. Jadi CaS itu adalah namanya kalsium sulfida. Ya. Jelas? Mudah-mudahan tidak jelas. Nanti kalian kalau tidak jelas, silahkan pelajari bahan ajar atau modul yang Ibu bagikan di grup. Ya. Itu lebih lengkap di sana. Nah, ini yang tadi ya. Nah, 3. Bagaimana kita menamai atau menamai senyawa yang poliatom. Ya, poli itu tadi banyak kan, berarti poliatom itu senyawa yang tersusun oleh banyak atom. Senyawa poliatomik juga termasuk senyawa ion ya, karena gabungan dari ion logam dan ion non logam. Penamaannya sama. Tuliskan nama kationnya, kemudian nama anionnya. Ya. Nah, ini contoh senyawa-senyawa yang kation dan anionnya itu poliatomik, berarti tersusun dari lebih dari 2 atom ya. Contoh, beberapa ion poliatomik dan contoh senyawa yang dibentuknya. Misal, ion OH-. Nah, rumus ionnya OH-, namanya hidroksida. CN-, ionnya CN-, nama ionnya sianida. O2-, nama ionnya nitrit. NO3, namanya nitrat. ClO-, hipoklorit. ClO2-, klorit. ClO3-, klorat, dan sebagainya. Baca sendiri. Dan ini contoh-contoh senyawa yang bisa dibentuk ya oleh ion-ion poliatomik. Ya. Next, kita kembali lagi ke sini. Nah,
penamaannya nama kation dulu. Contoh, NaNO3. Berarti kita sebutkan dulu yang Na-nya. Na itu tadi apa? Natrium ya. Berarti natrium NO3. Coba, tadi di sini apa lihat? Ada 3, NO3. Oh, ini ada nih, NO3. NO3 itu nitrat ya, maaf. NO3 itu nitrat, berarti namanya tadi natrium nitrat. Nah, ini berarti namanya natrium nitrat. Ya. Sekarang CaCN2. Nah, Ca itu tadi apa? Ya, betul, kalsium, ya. Kalsium. Kalau Cn-nya tadi ada Cn di sini, coba buka slide-nya. Nah, Cn. Cn ini sianida, berarti namanya kalsium sianida. Jadi CaCN2 ini adalah CaCN 2 kali, CaCN 2 kali ini namanya kalsium sianida. Jelas ya? Mudah-mudahan kurang jelas, jadi kalian bisa baca di modul. Ini sudah. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya dibalik? Kalau tadi kan rumus kimianya sudah ada, tapi kasih nama. Contoh NaCl, berarti namanya natrium klorida. Sekarang sudah ada namanya, kita tuliskan rumus kimianya. Nah, namanya sudah ada nih, natrium fluorida. Kita tuliskan rumus kimianya. Ya, jadi dibalik. Natrium fluorida, berarti natrium fluorida ini terbentuk dari ion natrium dan ion fluorida. Nah, kita tulis dulu. Ion natrium itu dilambangkan dengan Na+, good. Dan ion fluorida itu dilambangkan dengan F-. Ya, setelah itu kita tentukan muatannya. Na+ itu muatannya positif 1. F- muatannya negatif 1. Ya. Nah, muatannya nanti kita gabungkan, kita jumlahkan hingga kalau kita jumlahkan nanti muatannya jadi harus 0, harus netral. Ya. Sehingga kita bisa menuliskan rumus kimianya. Ya, jadi kalau kita ingin menuliskan rumus kimianya, muatannya harus netral. Ya. Contoh, Na+ muatannya +1 ditambah F- muatannya negatif 1. Kalau kita jumlahkan positif 1 dengan negatif 1, maka jadi 0. Gampang. Berarti rumus kimia untuk natrium fluorida langsung saja tulis NaF, karena kalau kita jumlahkan muatannya sudah 0, tinggal kita tulis. Jadi natrium fluorida rumus kimianya NaF. Jelas? Nah, bagaimana kalau ada contoh lagi seperti ini? Kalsium bromida. Tuliskan rumus kimia dari kalsium bromida. Nah, kalsium bromida itu terbentuk dari ion apa? Ya, ion kalsium. Kita tuliskan berarti Ca2+ ditambah bromida. Ion bromida, ya, Br-. Nah, Br-. Setelah itu kita tentukan muatan masing-masing ionnya. Ca2+ berarti muatannya +2. Tambah Br- muatannya -1, negatif 1. Kita jumlahkan muatannya. +2 dengan negatif 1, apakah kalau dijumlahkan jadi 0? Jadi netral? Tidak.
Ya, kalau misalnya dijumlahkan tidak jadi 0, berarti kita harus tuliskan angka koefisien. Tadi ada angka koefisien itu angka yang kita tulis di depan rumus kimia. Supaya nanti jumlah muatannya jadi sama. Berarti kita tuliskan di mana koefisiennya supaya muatannya jadi 0 maksudnya. Di mana ya? Di sini ya. Kita tuliskan di sini di depan BR. Ya, depan BR kita tuliskan. Berapa koefisiennya yang ditulis? 2. Ya, jadi kita tuliskan BR koefisiennya di 2. Karena kita sudah menuliskan koefisien di depan BR itu 2, berarti muatan BR tidak jadi 2 lagi. Tidak jadi negatif 1 lagi. Kalikan dengan koefisien 2 kali negatif 1, berarti negatif 2. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan, plus 2 ditambah negatif 2 sudah jadi 0. Kalau muatannya sudah jadi 0, berarti kita bisa langsung menuliskan rumus kimianya. Berarti CA tulis lagi. CA tulis lagi. Maaf. CA tulis lagi. BR. Karena BR tadi sudah kita tambahkan koefisiennya 2, berarti jadi CaBr 2. 2 ini dari tadi koefisien 2 yang ditambahkan. Ya, jelas? Jadi rumus kimia kalsium bromida itu adalah CaBr 2. Ya. CaBr 2. Atau lah cara gampangnya. Ibu kasih tahu triknya cara gampangnya ya. Kalsium bromida tulisnya apa sih rumus kimianya? Lihat saja muatannya. Muatannya lihat. Kan berasal dari Ca2+ dan Br-. Tinggal kita silangkan muatannya. Berarti Ca disilangkan di muatannya nih. 2 jadi milik Br, 1 jadi milik Ca. Ya, jadi disilangkan muatannya. Nah, muatannya disilangkan. Berarti Ca, Br, muatan dari Ca pindah jadi angka indeks Br. Jadi CaBr 2. Itu ya cara mudahnya. Nah, sekarang yang ketiga contohnya. Tuliskan rumus kimia dari magnesium fosfat. Magnesium fosfat itu terbentuk dari ion magnesium dan fosfat. Nah, ion magnesium tuliskan di sini rumus kimianya. Ya, nanti lihat ya di tabel yang tadi. Magnesium itu Mg2+. Kalau ion fosfat itu rumus kimianya PO4 3 kali. Lihat, di sini muatannya berbeda ya. Mg plus 2, PO4 negatif 3. Nah, kalau muatannya berbeda seperti ini, tadi kata ibu supaya lebih gampangnya kita silangkan. Ya. Plus 2, nah 2 nanti jadi milik PO4, 3 jadi milik Mg magnesium. Jadi kita bisa langsung tuliskan rumus kimianya. Berarti Mg. Nah, ini kan ada 3. Udah jadi milik Mg kan? Muatan muatan PO4 3 min. 3 ini jadi milik Mg karena disilang. Jadi Mg 3. PO4-nya gimana? Ya, PO4 tulis lagi. Bu, kenapa ini di dalam kurung PO4-nya? PO4 itu terdiri dari 2 atom, fosfor dan oksigen, sehingga harus letaknya di dalam kurung. Ya. Jadi PO, fosfor dan oksigen, ada 2 atom, makanya di kurungan. Ya. Berarti yang ini, yang 2 ini milik siapa? Milik PO4 fosfor. Jadi Mg3 PO4 2 kali. Jadi gini ya, lebih gampang kan?
Lebih gampangnya seperti itu. Ya. Contoh lain misalnya magnesium klorida. Magnesium klorida. Kalau magnesium klorida itu berarti tersusun dari Mg 2+ tambah Cl-, ya. Berarti nanti rumus kimianya Mg muatannya jadi Cl kan 1, berarti Mg saja. Cl yang 2 ini berarti milik Cl, jadi Mg Cl2. Gitu ya. Kenapa Bu ini Cl2 tidak di dalam kurung? Karena Cl itu satu atom, yaitu klorida. Jadi tidak dalam kurung, langsung saja MgCl2. Ya, bisa difahami? Ya. Nah, 4. Tata nama senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa yang terbentuk antara kation hidrogen atau ditulisnya H+ dengan suatu anion. Penamaannya dengan menyebutkan nama asam diikuti nama anionnya. Jadi biasanya kalau senyawa asam itu depannya ada H-nya. H ini nanti dibaca asam. HCl, asam klorida. H dibaca asam berarti asam bromida. HNO3, asam nitrat. Ya. Yang selanjutnya, tata nama untuk senyawa basa. Kalau senyawa basa itu senyawa yang terbentuk antara kation, ion yang bermuatan positif, dan anionnya berupa hidroksida. Hidroksida atau OH-. Penamaannya, sebutkan nama kationnya dulu, kemudian diakhiri dengan hidroksida. Ya. Jadi kalau senyawa basa itu biasanya cirinya belakangnya ada OH-OH-nya. OH yang dibaca hidroksida, ya. Jadi NaOH namanya Na. Na itu kan natrium, ya. Berarti natrium hidroksida. Mg itu tadi magnesium, ya. Berarti magnesium hidroksida. AlOH 3 kali, berarti dibacanya aluminium hidroksida. Ya. Nah, oh iya, ini contoh dari SPU ya, sistem perioduk unsur. Nah, di sini ada lambang unsur dan nama unsurnya. Ya, silakan nanti di-download, di-print, tempel di kamar. Nah, begitu mungkin sampai di sana materi yang Ibu jelaskan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, ya. Nah, untuk menguji kalian sudah paham atau tidak, silakan kerjakan latihan soal ini di buku catatan, kemudian nanti difoto dan upload, ya, upload ke link yang nanti guru pengampu masing-masing akan memberi link tersebut untuk pengumpulan tugas, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, boleh diskusi melalui chat WA group, ya. Atau boleh juga buka buku di modulnya, ya. Selamat belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.